sebelum aku mulai cerita, aku mau bilang sesuatu dulu. Ada beberapa perempuan yang sebenarnya nggak mau aku bahas hal ini di video atau tulisan manapun. Teman cewekku pernah bilang, kamu kebanyakan ngomong kalau sampai ini di-share. Dan kakakku bahkan lebih tegas lagi bilang, ada hal yang seharusnya tetap jadi rahasia. Tapi aku merasa kamu berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu berhak mengerti kenapa perempuan bersikap seperti itu, dan apa yang membuat mereka tertarik sama seseorang. Jadi ini bukan drama, bukan gosip, tapi murni pengalaman dan pengamatan yang aku dapat dalam minggu ini. Aku tahu banyak cowok sering bingung soal sikap perempuan, merasa capek karena selalu nggak ngerti, atau bahkan sampai frustasi mikirin kenapa dia tiba-tiba cuek, diam, atau kayak nggak peduli padahal kemarin masih ramah banget. Aku mau kasih tahu kamu beberapa rahasia psikologis yang sering perempuan gunakan, sadar atau enggak, dan yang sebenarnya mereka nggak ingin kita tahu, tapi penting banget buat kita ngerti supaya nggak salah paham dan bisa lebih peka. Hal pertama yang mau aku bahas adalah kekuatan diam yang disengaja. Ini sederhana tapi luar biasa. Banyak cowok mikir kalau perempuan tiba-tiba diam, berarti dia nggak tertarik lagi, atau marah, atau sedih. Padahal nggak sesederhana itu. Diam bisa menjadi strategi. Aku pertama kali sadar hal ini waktu ngobrol sama mantanku. Kita lagi bahas hal penting, serius banget, tiba-tiba dia diam total. Aku refleks langsung mulai ngomong terus menjelasin, mencoba menutup kekosongan itu, dan ternyata itulah yang dia inginkan. Diam itu membuat kita, cowok, mulai mikir sendiri. Kenapa dia diam? Apa aku salah? Harusnya aku ngapain? Dengan begitu, perempuan bisa mengamati reaksi kita. Apakah kita peduli? Apakah kita panik? Atau apakah kita percaya diri? Dari situ, mereka bisa menilai seberapa besar usaha kita untuk mendapatkan perhatian mereka, seberapa kita menghargai mereka, dan seberapa konsisten kita dalam memperlihatkan ketertarikan. Menariknya, banyak perempuan melakukan ini tanpa sadar, sudah jadi kebiasaan sosial, tapi begitu kamu ngerti pola ini, kamu bakal mulai sadar kenapa beberapa momen diam tiba-tiba terasa tegang atau penting. Lalu, ada hal kedua yang enggak kalah menarik, seni misterius mencerminkan emosi. Pernah enggak kamu ngobrol sama perempuan dan tiba-tiba merasa klik banget, kayak kalian berada di frekuensi yang sama? Itu bukan kebetulan. Itu karena dia mencerminkan emosimu. Ini bukan sekadar empati, tapi adaptasi emosional yang sangat strategis. Perempuan bisa membaca suasana hati kita dalam hitungan detik, lalu menyesuaikan energi mereka supaya nyaman sama kita. Contohnya, aku pernah lihat seorang teman perempuan ikut acara networking. Dia ngobrol sama cowok yang energik, jadi ceria, semangat, penuh tawa. Tapi 5 menit kemudian dia ngobrol sama investor yang tenang, dia berubah menjadi kalem, dewasa, dan pertimbangan. Orang yang sama, energi dan ekspresinya bisa berubah cepat, bukan karena dia nggak otentik, tapi karena kecerdasan emosionalnya tinggi. Perempuan paham satu hal yang sering dilupakan laki-laki, orang nyaman dengan mereka yang bisa membaca dan menyelaraskan diri dengan emosinya. Melalui cara ini, mereka bukan cuma membangun koneksi, tapi juga sedang membaca kita. Mereka tahu apa yang bikin kita semangat, apa yang bikin minder, dan bagaimana kita bereaksi di situasi sosial tertentu. Jadi, saat kamu mulai sadar hal ini, kamu bisa lebih menghargai kecerdasan sosial perempuan dan belajar jadi lebih peka juga. Selanjutnya, ada sistem peringkat rahasia yang gak banyak dibicarakan. Setiap perempuan punya semacam daftar di kepala mereka untuk menilai pria-pria di hidup mereka. Peringkat ini bisa berubah kapan saja, tergantung sikap dan perilaku kita. Bukan cuma soal siapa yang mereka suka, tapi soal siapa yang layak dapat waktu,
perhatian, dan energi mereka. Kadang satu momen kecil bisa bikin peringkat kita naik drastis atau turun tajam. Aku tahu ini karena teman perempuanku pernah jujur waktu agak mabuk. Dia bilang semua pria dibagi 4 kategori. Tingkat 1, yang sangat dihormati dan tertarik. Tingkat 2, yang lucu atau berguna tapi nggak dianggap serius. Tingkat 3, yang ditoleransi tapi nggak diprioritaskan. Dan tingkat 4, yang sebisa mungkin dihindari. Ini memengaruhi semua hal, dari cara dia balas chat sampai apakah dia mau mengenalkan kita ke teman-temannya atau bagaimana dia ngomongin kita ke orang lain. Tapi ini bukan manipulasi, ini cara perempuan melindungi diri. Mereka terbiasa selektif dalam menaruh energi dan perasaan. Kalau kamu ngerti sistem ini, kamu bisa mulai lebih sadar dan tahu gimana caranya tetap di peringkat atas.